mendalami payungi dalam sisi pendidikannya, ya. Karena kita berkaca kalau orang datang pada hari Minggu kemudian ngajak kita ngobrol, kemudian bertanya gimana sih payungi itu seperti apa sih, terus maunya apa sih, itu meladeni begitu banyak orang itu rasanya melelahkan sekali ya. Karena setiap hari, setiap waktu itu pasti ada yang tanya, ada yang pengen diskusi gitu. Akhirnya diciptakan Payung University untuk mewadahi supaya kita berkelompok aja deh belajarnya, diskusinya gitu. Jadi dan begitu pula Payung University itu dibentuk untuk agregasi itu kita ngumpulin semua data-data, pengalaman-pengalaman, ilmu-ilmu selama kita bergerak di Payungi, kemudian nanti kita ramu jadi kayak bumbu rahasianya Bu. Kalau masak sop ayam itu bumbu rahasianya apa Bu? Ibu nih biasanya tahu. Rahasia. Bumbu rahasianya apa? Rahasia ya. Masih nggak bisa dibuka ya. Atau ini deh, kalau masak rawon tuh ya, masak sop rawon itu ada bumbu rahasia namanya yang bikin dia hitam, namanya telur gitu ya. Yang kalau mungkin orang yang nggak tahu masak mungkin nggak bakal tahu gitu. Nah, ramuan-ramuan di payung ini yang akhirnya kita kumpulkan sehingga ada bumbu-bumbu rahasianya, sehingga nanti ketika teman-teman kalau misalnya di kampung-kampung kreatifnya itu berencana atau punya niat ya untuk pengen nih kayak Payungi juga, nah ini nanti saya akan bongkar bumbu-bumbu rahasianya. Bumbu-bumbu rahasianya kayak kita masak sop iga gitu ya, kayak kita masak sekarang yang lagi lama itu sambal mata ya, sambal Bali itu apa sih rahasianya gitu ya, nanti kita akan nah di pelatihan ini saya akan banyak bercerita tentang pendidikan pemberdayaan. Ini kurang lebih nanti kita sampai jam 10 ya, jam 10 nanti kalau teman-teman kira-kira pengen nambah lagi nih diskusi dengan saya lebih dari jam 10, nanti kita bakal ngobrol lebih dalam lagi ya. Tapi sebelum kita mulai diskusinya, jadi kita nanti modelnya saya lemparkan pertanyaan, nanti kita diskusi aja ya, bapak-bapak, mas-mas semuanya, ibu-ibu. Nanti saya ada bahan diskusi, nanti kita saling respon bagaimana ininya. Saya mau absen dulu nih sebelumnya. Ini dari kampungan aja tadi ya. Ini pengangguran. Dari kampung pengangguran. Yoso di ngetes. Ini yang belakang. Oh, dari Pasar Satelit ya. Satelit itu kelurahannya. Hadi Mulyo. Ini Mulyo. Sorry. Terus sama dari Parungmas ya. Parungmas itu kelurahannya Pak. Oh iya, Sodadi ya. Satu lagi. Oh, satu lagi. Kamu baru mana kamu baru? Kamu baru. Oh, kamu baru Pak. Pak siapa Pak? Pak Suryanto ya. Kamu baru kelurahannya? Tanjung. Oh iya. Ininya timnya yang mana Pak? Oh, berdua aja. Siapa? Oke. Jadi tema kita diskusinya adalah pendidikan pemberdayaan. Di materi ini kita akan banyak mencatat dan banyak berdiskusi ya. Jadi dinamika materinya adalah teman-teman silakan siapin kertas atau HP boleh. Kayaknya udah disiapin ya sama panitia ya. Blok note-nya silakan disiapin. Nanti kita akan pokoknya apa yang dicatat itu yang diceritakan. Jadi model materi sama saya itu teman-teman bercerita nanti. Saya akan kasih kesempatan untuk menceritakan masing-masing. Ya. Pendidikan pemberdayaan. Kenapa sih dalam sebuah gerakan pemberdayaan itu pendidikan selalu diletakkan nomor pertama? Nah, ini kan materi saya pertama nih Pak. Pertama banget nih di proses pelatihan ini. Kenapa pelatihan itu diletakkan di posisi pendidikan itu diletakkan di posisi paling pertama? Ada yang bisa bantu saya kasih alasan kenapa pendidikan itu ditaruh di posisinya paling pertama Pak? Dari Satelit Ibu, boleh Bu? Silakan. Kenapa sih pendidikan kita taruh di paling pertama? Silakan. Boleh.
pengembangan yang lebih baik lagi Oh, iya. di masyarakat Iya. dan di sekitarnya. Dan juga ya pasti untuk diri sendiri juga. Sudah Bu? Makasih ya Bu. Nah teman-teman tadi ada sedikit arahan ya. Teman-teman kayaknya enaknya duduknya bikin letter U ya. Jadi kita bikin gini. Jadi nanti saya yang akan di tengah-tengah. Silakan Mas. Kita gini aja. Yang sebelah tengah. Silakan. Nanti Ibu nanti saya akan review ya jawabannya Ibu ya. Ya. Makasih Ibu tadi Ibu siapa Ibu? Bu Susi ya dari dari satelit ya. Oke. Tadi saya nangkep kata kunci ya, keyword yang dinyatakan sama Bu Susi adalah menginspirasi ya. Ada inspirasi dan selalu belajar hal yang baru gitu ya. Bagus Bu ya. Pemilihan kata kuncinya bagus banget ya. Karena intinya dari pemberdayaan itu memang adalah inspirasi. Jadi agak aneh ceritanya kalau ada gerakan pemberdayaan kok dia gagal menginspirasi orang. Jadi dia jargonnya kita pemberdayaan tapi tidak menginspirasi orang. Itu agak aneh. Ya. Jadi ada yang bisa kasih saya lagi kenapa kok pendidikan pemberdayaan kita taruh di awal banget gitu ya. Makasih ya Bu Susi ya. Yang lain silakan. Pendidikan pemberdayaan. Jadi mau angkat tangan. Silakan. Kalau nggak ada kita bahas nih ya. Sebelumnya makasih ya Bu Susi sudah bantu saya bahwa kata kuncinya adalah inspirasi. Tapi saya sebelum lanjut ke penjelasan kenapa kok ini ditaruh di utama, saya mau sedikit cerita dulu ya. Seminggu yang lalu saya baru pulang dari Semarang. Jadi niatnya kemarin Semarang itu adalah ada perjalanan bisnis lah. Ada saya mau kontrak, ada satu kontrak deal kontrak dengan satu perusahaan. Tapi kebetulan saya ngabarin kolega-kolega akademisi saya yang ada di kampus ya. Kebetulan saya juga S1-nya di Undip di Semarang. Nah waktu kuliah saya kenal dengan banyak dosen sampai level profesor. Hampir semua dosen di fakultas saya itu saya kenal gitu ya, berhubungan baik gitu. Saya kabarin lah beliau-beliau ini kalau saya sedang ada di Semarang dan beliau-beliau itu minta saya untuk main ke kampus dan diajak ngobrol karena ternyata sebagian besar dari mereka tuh sudah tahu kalau saya itu udah bersama teman-teman di Payung itu bikin gerakan yang ini ya. Apalagi kemarin waktu masuk IMD itu langsung pada hubungin, ini kampungnya Mas Anyar ya? Iya. Ayo kita ngobrol ya. Di situ ternyata Undip itu hari ini sedang mencanangkan sebuah kampung juga. Ada kampung tuh yang rencananya akan jadi kampung binaan, desa binaan gitu ya, yang akan digerakkan sama Undip. Dan kemudian nanti mau digerakkan jadi kampung kreatif, tapi masih bingung bagaimana cara bikin konsepnya. Nah, kebetulan banget saya bawa semua materi-materi yang saya biasa sampaikan di sekolah desa, dan saya sampaikan aja, ini Pak rumus-rumusnya gitu. Dan kalau mau menjalankan, kita siap bantu. Nah, ini Payungi nanti ada potensi untuk menyelenggarakan MOU ya dengan Universitas Diponegoro. Artinya main-mainnya saya ke Jawa itu kemudian dapat reputasi juga di Payungi gitu. Dan nanti ketika di sana, ini levelnya Semarang ya, yang ibu kota Jawa Tengah itu kalau tahun-tahun politik biasanya kantong suaranya paling besar ya se-nasional. Nah itu akan menjadi mereka pengen membuat satu percontohan karena saya tantang Fakultas Ekonomi Undip itu, saya tantang bagaimana ini ciri khasnya Undip ini apa? Kalau UI itu ciri khasnya begini, UGM ciri khasnya begini. Nah Undip ini apa? Maka saya tawarkan bagaimana kalau ciri khasnya adalah pemberdayaan masyarakat. Kemudian mereka cocok dan nanti kita akan jalan bareng gitu. Ya mudah-mudahan kalau lancar November nanti kita balik lagi ke Semarang dan berjalan bareng di sana. Ada satu lahan dan lahan itu keren banget ya, ada sekitar 3 hektar perbukitan.
bisa dibikin pasar kuliner, bisa dibikin tempat wisata, dan nanti kita akan bergerak bareng warga. Mereka kemarin mikirnya mereka mau investasi di situ buat tempat wisata, tapi saya bilang kenapa nggak dari awal melibatkan warga dan jadikan tempat wisatanya itu jadi tempat wisata yang digerakkan sama warga bareng-bareng gitu ya Pak. Nah, jadi saya akhirnya berpikir bahwa pendidikan pemberdayaan itu memang, dan ini juga yang saya obrolkan ke mereka bahwa Undip ya sebagai kampus juga pasti tidak lepas dari dunia pendidikan. Dan kenapa sih dunia pendidikan itu atau pendidikan pemberdayaan itu ditaruh di awal? Karena bagian pentingnya adalah ternyata di pemberdayaan itu benteng pertama yang harus kita hadapi adalah subjeknya adalah manusia atau SDM ya, sumber daya manusia. Nah, uang, materi, bangunan, spot-spot itu ya, itu tidak menjamin bahwa dalam proses pemberdayaan itu akan berjalan sesuai dengan tujuannya. Ya, jadi karena yang kita hadapi itu adalah manusia, ya di kampungnya masing-masing nanti yang dihadapi adalah manusia, maka proses pendidikan itu ditaruh di awal banget. Dia adalah prioritas pertama. Lalu pendidikan itu siapa sih yang ngedidik gitu? Apakah kita semua ini harus jadi guru untuk bisa jadi orang yang menjalankan agenda pemberdayaan ini di awal gitu ya? Ada yang profesinya guru? Bapak Ibu? Ada yang guru? Guru lukis? Pak guru lukis. Ada yang guru lagi? Ada? Ya. Tidak harus jadi guru ya untuk menjalankan pendidikan, karena sebuah konsep yang benar-benar berbeda sekali. Teman-teman tahu pendidikan itu tidak hanya dilakukan di sekolah saja ya, bahkan ada sebuah anekdotal ya yang sangat terkenal bahwa sekolah itu sebenarnya bukan tempat buat belajar ya. Sekolah itu sebenarnya bukan tempat buat belajar. Zaman dulu tempat buat belajar itu dinamakan sebagai universitae. Universitae itu adalah di mana berbagai macam ilmu pengetahuan itu berkumpul di situ dan orang itu berbagi. Misalnya saya bisa jahit, Bu Susi tadi bisa bikin sop, bisa bikin kue ya. Saya punya ilmu jahit, Bu Susi bisa bikin kue, kita tukeran Bu. Saya mau belajar bikin kue sama Ibu saya gantian deh, saya kasih ilmu jahit kalau mau, kalau nggak mau ya udah. Ya, begitu. Nah, sekolah itu di Yunani pertama kali muncul kata sekolah itu dari asal katanya skule. Skule itu artinya malah mengisi waktu kosong, mengisi waktu luang. Jadi sekolah itu sebenarnya konsepnya awalnya itu adalah tempat untuk kita ngisi waktu kosong. Kalau sekarang tempat ngisi waktu kosong kita apa Pak Bu? Gimana Pak? Baterai. Waktunya kosong, ikannya juga kosong. Ya, jadi sekolah ya. Jadi seperti itu. Jadi tidak perlu menamakan sekolah, tidak perlu menamakan jadi punya nama guru untuk menjalankan sebuah proses pendidikan. Nah, kita samakan dulu ya. Kita samakan dulu agendanya bahwa yang pertama kali memang kita jalankan bersama-sama. Nanti kita kembali ke kampungnya masing-masing. Memang agenda yang pertama kali kita taruh adalah agenda pendidikan, seperti itu. Nah, saya mau mancing diskusinya teman-teman semua. Ini ada 2 foto ya, ada 2 foto. Kelihatan nggak? Ini foto apa Bu? Pak? Tabel latinnya apa Pak? Liverpool ya, bagus ya Liverpool ya, keren. Kebetulan tim yang saya suka ya. Ada yang MU ya? Ada yang MU gak? Gak ada ya? Emang jelek jadinya ya? Gak, susah untuk juara ya. Kalau MU udah bosan juara tahun ini agak santai dulu ya, gitu. Lalu yang sini apa nih Pak Bu? Gojek ya. Ojek online lebih spesifiknya di Gojek ya. Tempoh hari saya ketemu salah satu baru banget kemarin orang tinggal di Bandung, ya, orang Bandung ketemu. Dia yang
mengawal proses akuisisi merger ya, merger antara perusahaan Gojek dengan Tokopedia. Sekarang merger mereka jadi Goto. Jadi dua perusahaan raksasa digital ini ketemu di tengah, kemudian bersatu. Bayangin ya, udah dua raksasa, kemudian ketemu bareng, habis itu jadi satu perusahaan yang besar banget. Karyawannya sekarang udah kurang lebih 120.000 se-Indonesia. Jadi benar-benar nyiptain lapangan kerja yang itu baru karyawannya ya, belum drivernya. Goto, sekarang jadi Goto. Nah, saya ketemu dengan teman saya ini Vicario namanya. Vicario ini yang memergerkan dua perusahaan ini. Nah, kita ngobrol deh di sana. Ada dua contoh kasus nih. Kira-kira apa perbedaan tujuan besar dari klub sepak bola, ya, dalam hal ini Liverpool, dan yang kedua adalah Gojek sebagai sebuah perusahaan transportasi ya, digital. Klub sepak bola apa, Mas? Pak, Bu, tujuan besarnya apa? Juara, yakin juara. Ada bisnis ya, oke, bagus poinnya. Ada lagi, apa tujuannya buat klub sepak bola itu apa? Kompetisi. Ada lagi, Pak, Bu, apa tujuan besarnya? Kompakan. Oke. Makasih Bu. Kerjasama yang baik. Apa lagi tujuan besarnya? Mas, apa Mas? Satelit Mas, silakan. Apa klub sepak bola itu apa tujuan besarnya? Ini sosok mikir. Gak ketemu juga. Gitu ya, saya paham dulu ya. Kalau Gojek kira-kira tujuan besarnya apa? Tujuan besarnya Gojek memperluas jaringan, cari duit, apa lagi? Bu? Ada lagi, Gojek kira-kira apa Pak? Apa nih Gojek? Tujuan besarnya apa? Nah, pengiriman barang tepat waktu. Oke. Yang lain ada yang mau nambahin, Mas? Ayo. Mempermudah masyarakat. Mulia sekali ya. Oke. Nah, ini yang banyak disalahpahami dalam sebuah gerakan ya. Mau itu gerakan bisnis, perusahaan, perorangan ya, keluarga ya, bahwa ini katanya Simon Sinek ya. Simon Sinek itu menemukan sebuah teori bahwa kebanyakan kita itu gagal mengeksekusi karena kita gagal menemukan sebuah tujuan besar. Saya ulangin ya, ini poin penting ini. Kita gagal mengeksekusi sebuah ide karena kita gagal menemukan sebuah tujuan besar. Jadi yang paling penting dari kegiatan pendidikan itu adalah menyamakan tujuannya dulu. Dan katanya Simon Sinek, tujuan besar itu cuma satu. Jadi nggak bisa tujuannya juara tapi juga bisnis. Nah itu nggak bisa. Dia harus ditentukan dulu apa tujuan besarnya dia. Sepak bola di mana-mana tujuannya adalah menjadi ya, olahraga di mana-mana itu tujuannya adalah untuk jadi juara, untuk jadi nomor satu. Itu clear. Tidak ada klub sepak bola manapun yang oke lah dia punya tujuan turunan gitu ya, ada bisnis segala macam, tapi tujuan besarnya adalah untuk jadi juara. Itu udah clear. Itu harus kita sepakati bareng-bareng bahwa kalau saya mau bikin klub bola ya, yang pertama kali saya tujuan adalah saya pengen jadi juara dulu. Ya. Kira-kira kalau MU juara apa? Finish liga di peringkat keempat, kira-kira tujuan besarnya tercapai nggak? Enggak. Dan sepertinya tidak akan sampai untuk beberapa waktu tahun ke depan ya. Masih agak lama lah ya. Kira-kira ada yang wah. Kira-kira kalau Barcelona di Liga Spanyol dia juara 2 nih, udah hampir nih, cuma selisih 1 poin sama Madrid ya, Madrid. Kira-kira dia kalau udah selisih 1 poin tapi juara 2, kira-kira tujuan besarnya tercapai enggak? Enggak. Itu yang harus kita sepakati bersama. Supaya apa? Kita paham di mana kita berhasil dan kita gagal.
Kan ada orang yang aneh bikin tujuan itu mau dia berhasil mau dia gagal ya biasa aja gitu. Ya santai aja. Saya kalau nah ini yang udah berkeluarga. Siapa yang belum berkeluarga di sini? Yang belum berkeluarga? Kayaknya di sini ya. Nah, saya mau nanya nih, yang sudah berkeluarga, yang paling lama berkeluarga ini siapa berarti di sini? Pak Bidin. Pak. Oke, aku nanya sama yang senior dulu, senior. Pak Bidin, kira-kira tujuan besar berkeluarga itu apa, Pak? Punya anak. Iya. Kalau nggak punya anak, gagal dong. Banyak gagal. Nah, kasihan dong keluarga-keluarga yang tidak punya anak. Betul kan, Pak? Kira-kira nih kita berguru dulu sama seniornya nih, yang sudah lama berkeluarga. Kira-kira apa, Pak? Tujuan besar berkeluarga, Pak? Oke. Ada yang bilang ilmunya kehidupan itu ada di pernikahan ya, Pak ya? Oh belum tentu. Nemu ilmu kehidupannya malah dimancing gitu ya, berenung gitu ya. Apapun lah ya, nanti intinya tujuan besar itu ditentukan untuk menjadi indikator kapan kita berhasil, kapan kita gagal. Kalau tadi yang ngomong berkeluarga itu tujuan besarnya punya anak, waduh ya nggak punya anak, kasihan dong. Berarti dia jadi keluarga yang gagal dong. Gitu. Apa kira-kira tujuan? Ada yang ngomong tujuan besarnya di dunia sebagai pasangan, di akhirat ketemu lagi gitu ya, bikin tujuan besar. Kalau Gojek Pak, tujuan besarnya apa? Tujuan besarnya? Dari penghasilan ya, bisnis ya Bu ya, bisnis. Tapi kalau kita tarik ke belakang, ternyata Nadiem Makarim itu pernah terjebak dalam satu masalah. Dia itu pernah bercerita bahwa dia pengen berangkat ke kantor. Dia sebelum bikin Gojek dulu kerja di konsultan keuangan di Jakarta. Dia pengen berangkat ke kantor. Dia pengen naik mobil, baru mau keluar rumah, macet banget, udah nggak bisa gerak. Jakarta ya setiap hari. Kemudian mau naik ojek, dia harus jalan kaki dulu ke pangkalan, terus di pangkalan akan berhadapan dengan ojek-ojek pangkalan yang kadang harus nego dulu, harus nanya dulu, Pak kalau berangkat ke kantor ini berapa? Jadi itu bagi dia itu menyebalkan sekali. Yang ketiga, dia melihat bahwa tumpukan ojek yang ada di pangkalan itu kok semakin hari semakin banyak, gitu ya. Jadi akhirnya dia berpikir untuk membuat Gojek ya. Bagaimana semua permasalahan-permasalahan tadi itu dipecahkan dalam satu solusi ya, yaitu Gojek gitu. Nah sekarang pertanyaannya untuk semuanya. Jadi apa tujuan besar gerakan di kampung Anda? Nah, ini pertanyaannya. Saya kasih waktu 2 menit untuk merenung, berpikir, siapkan jawaban di kertasnya. Habis itu ketemu gitu. Ini tujuan besarnya. Ingat rumusnya, tujuan besar itu cuma satu, sebut cuma satu. Yang kedua, dia jadi indikator. Kapan saya berhasil, kapan saya gagal. Gitu. Silakan, 2 menit dari sekarang. Silakan temukan tujuan masing-masing ya. Walaupun dari kampung yang sama, silakan temukan masing-masing. Biar nanti kita ketemu diskusi. Silakan. Apa tujuan besar gerakan di kampung Anda? 2 menit. Ya 1 menit lagi ya. 1 menit lagi silakan temukan apa tujuan besar. Nah, kalau saya agak sanksi nih.
mungkin selama ini bergerak belum menemukan tujuan besarnya. Oke. Jadi sekarang ayo kita bukain bareng-bareng apa tujuan besarnya. Oh, sudah dapat tak? Silakan, Bapak Mas Ibu, silakan. Apa tujuan besar gerakan ini, Pak? Gerakan ya. Nah, nanti habis ini saya akan tunjuk secara random ya untuk menceritakan apa tujuan besarnya dan alasannya kenapa memilih itu. Saya akan tunjuk secara random 3 orang ya. Saya acak 3 orang. Apa tujuan besar gerakan kesatuan? Maksudnya di kampung di desa kita tinggal atau di tempat yang kita kelola sebagai tempat kreatif itu maksudnya? Tempat kreatifnya Pak. Iya. Dan kampung pernah sih kata Pak Lurah juga ada dua ini. Iya, kampung kreatifnya ya. Sesuai dengan tema kita hari ini. Tujuan besar gerakan di kampung Anda. Silakan. Ya ulangi ya, gerakan besar. Tujuan besar itu adalah dia cuma satu aja, nggak ada yang lain-lain. Kemudian yang berikutnya dia akan jadi indikator di mana titik berhasil dan di mana titik gagal. Kayak tadi ya, kalau saya mau jadi juara liga di sepak bola, saya harus punya poin paling banyak sehingga saya peringkatnya 1. Kalau saya peringkatnya 2, berarti tujuan besar saya gagal, nggak jadi. Gojek itu kalau mau ini dia harus jadi perusahaan nomor 1 di Indonesia mengalahkan si Grab, gitu ya, sebagai sama ya transportasi online juga, gitu. Mas mengalahkan. Gimana cara taunya? Dari valuasi ya, valuasi saham kalau bisnis. Nah kalau di kampung kreatif ya, di kelurahan kreatif kira-kira apa tujuan besarnya? 1 ya. Oke, kayaknya waktunya sudah habis. Tenang aja, di forum saya tidak ada jawaban salah dan tidak ada jawaban benar. Pokoknya semuanya benar semua lah, kita anggap benar semua ya. Kita anggap benar semua dan nanti kita akan cari gimana cara merumuskan tujuan besar di kampungnya masing-masing. Yang pertama saya kasih kesempatan, silakan Pak. Ya. Ya, nama dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Pak Mas Tangguh ya tadi. Kalau tujuan untuk gerakan yang itu pengennya rame. Rame ya? Iya. Oke. Jadi nanti kalau yang penting rame berarti tujuan besarnya Iya. tersampaikan Pak ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih ya. Tepuk tangan dulu dong buat Pak. Oke, yang berikutnya saya kasih kesempatan ke pengangguran. Mas, saya Mas. Ya. Perkenalkan saya dari Kampung Pengangguran. Tujuan besarnya mengangkat potensi yang ada di Kampung Pengangguran. Oke. Sudah cukup? Oke, makasih Mas ya. Bagus ya. Kata kunci adalah mengangkat potensi. Tepuk tangan dulu buat pengangguran. Sama satu lagi, Mas, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proyekan dari pasar satelit. Tujuan besar dari pasar satelit adalah untuk menyatukan masyarakat sekitar lingkungan pasar kreatif supaya mengangkat lagi
mengangkat perekonomian karena kemarin dari corona. Oh, mangkat perekonomian. Oke, makasih ya Pak. Tepuk tangan untuk buat Pasar Sobri. Oke, sudah ini ya, sudah terbayang ya bahwa yang pertama kali memang kita settingkan dulu tujuan besarnya dulu. Ya kalau dalam bahasa Inggris itu ada grand vision ya, vision, visi. Nah, kalau di organisasi itu ada visi misi. Kalau teman-teman lihat di ADART organisasi, visi itu cuma satu, yang bagus. Ya, tapi kadang orang bikin organisasi visinya menjadi organisasi yang menjalankan Pancasila, ini itu banyak banget poinnya. Tapi visi itu sebenarnya cuma satu. Ya. Dipayungi apa Pak, Bu? Ini saya bongkar ya. Dipayungi itu visinya atau tujuan besarnya adalah transformasi. Ya, jadi kami akan selalu menjadi agen, akan selalu jadi pelaku yang selalu kalau ketemu orang baru, selalu kalau ketemu orang lama, selalu kalau ketemu teman-teman, saudara dan lain sebagainya, itu yang kami bilang adalah transformasi. Ada yang tahu Bu? Transformasi itu apa Bu? Transformasi. Apa itu transformasi? Ya, perubahan ya, perubahan. Jadi mau ketemu Bu Susi, mau ketemu Pak Abidin, mau ketemu Mas Agung, ketemu siapa-siapa, semuanya ketemu orang baru gak dikenal, baru kenalan hari itu. Mau ketemu politisi, mau ketemu presiden, mau ketemu pengusaha, mau ketemu media, yang kita bicarakan adalah transformasi. Hampir tidak ada tema lain kecuali yang kita bicarakan adalah transformasi. Nah, transformasi yang nanti ada tujuan-tujuan turunannya, Pak Bu ya. Ada tujuan-tujuan turunannya. Nanti ada transformasi di bidang ekonomi, transformasi di sosial, transformasi di bidang. Nah, yang saya lihat tadi bahwa memang teman-teman sudah menemukan nafasnya karena memang bergerak di gerakan kreatif ya, ngomong kreatif. Nah, semuanya masing-masing tadi sudah menceritakan bahwa itu adalah bagian dari transformasi. Kalau Bapak tadi tujuan besarnya adalah rame. Artinya memang tempat itu tadinya mungkin belum rame. Nah, transformasi itu kalau versinya Pak Rukmas adalah bagaimana caranya Pak Rukmas berubah. Ini kan perubahan ya, berubah dari yang belum rame jadi rame. Kalau versinya satelit tadi adalah Perekonomian corona. kok berubah Mas? Tadi kayaknya solid dulu Mas. Tadi kayaknya menyatukan masyarakat ya. Nah itu Mas, menyatukan masyarakatnya dulu. Jadi tujuan besar itu, nah itu ketemu di awal. Menyatukan masyarakat berarti apa? Ya sebelumnya mungkin belum guyup deh, belum rame-rame, belum solid, belum bareng-bareng. Nanti disatukan lagi. Nanti kalau udah bersatu, mau nanti ada naik ekonominya, mau ada naik kegiatan-kegiatan kreatifnya, itu adalah jadi tujuan-tujuan yang ngedorong supaya si tujuan utamanya tadi sampai gitu ya Mas ya. Kalau pengangguran tadi, nah potensi ya, artinya selama ini sudah ada potensi, tapi mungkin belum terkelola ya dengan baik. Jadi bertransformasi jadi pengelolaan potensi yang baik. Yang belum saya tanya apa tadi? Oh, kamu baru ya. Kamu baru apa Pak? Kira-kira. Untuk pengembangan berikutnya itu di sana untuk meningkatkan sumber daya manusianya. SDM-nya Pak ya, sumber daya manusia. Mungkin sebelumnya potensi SDM-nya belum semuanya tergali gitu ya. Di sana mungkin ada anak-anak yang kreatif, anak muda yang pintar bikin website, pintar main sosial media. Ada selebgram mungkin yang tinggal di sekitaran Bapak gitu ya. Mungkin dengan gerakannya nanti bakal tergali. Jadi intisarinya dari gerakan beberapa itu adalah proses perubahan dari yang belum ke yang enggak. Jadi gitu ya cara berpikirnya ya. Nah ini juga payungnya. Ini yang saya mau kasih lihat ke teman-teman sekalian bahwa ini proses transformasinya payungnya ya. Bahwa dulu dimulai seperti ini ya. Musolanya sekarang sudah lantai 2 berhasil, dulu masih seperti ini ya, dan sudah banyak lanskap yang berubah ya. Dulu di bagian sini belum ada, cuma apa namanya, lahan-lahan terbuka gitu, dan ini di sebelah sini, di sebelah belakang sana masih ada pohon bambu belum ditembok. Tapi akhirnya dengan gerakan pemberdayaan dia mengalami perubahan-perubahan
Tapi perlu dicatat bahwa yang saya tampilkan ini adalah perubahan dari masalah fisiknya aja. Secara fisik banyak perubahan, ya. Tapi yang jauh lebih penting daripada fisiknya itu adalah ini nih, yang kecil-kecil di sini nih. Ya, bukan kecil-kecil orangnya ya. Maksudnya gambarnya kecil-kecil di sini ya. Bahwa manusia-manusianya, SDM-nya kok bisa mereka mau mengerjakan sebuah pekerjaan yang mungkin akan menyita waktu mereka, tenaga mereka, dan mungkin akan meluangkan waktu mereka harus keluar dari pekerjaan utama mereka untuk mengerjakan hal yang seperti ini gitu. Ya, gotong apa namanya? Itu bukan itu yang digotong apa Mas? Gotong royong betul. Apa yang digotong ini? Pos ronda. Ya kayak pos ronda gitu ya. Sekarang posisinya ada di belakang sana buat ngopi ya, buat ngopi, bubuk gitu ya. Terus ini ibu-ibunya juga gotong juga ya. Gotong apa Mas? Bersih-bersih lingkungan. Oh, gotong sapu ya. Benar gotong royong. Ya ini manusia-manusia ya, SDM yang akhirnya itu bagian dari pentingnya. Fisik oke, ada perubahan fisik, tapi yang jauh lebih prioritas digerak di awal adalah manusia-manusianya dulu. Nah, yang jadi poin penting, kenapa kok pembangunan fisik itu agak dibelakangin ya, di belakang itu gimana? Agak diakhirkan ya, prioritasnya agak dimundurin daripada pengembangan sumber daya manusianya adalah karena masyarakat Indonesia itu kagetan ya. Kalau Payuni punya bangunan ini nih, punya gedung ini, saya nggak tahu habis berapa M ini kemarin, ya. Tapi yang jelas kalau ini sudah ada di tahun pertama Payuni, yang terjadi adalah Tidak ada perubahan. betul Pak. Yang perubahan yang kayak kita sasar di pola pikir masyarakatnya mungkin tidak akan terjadi pada saat itu. Orang akan melihat, oh ya udah nanti nunggu orang lain aja, nunggu ada bantuan gitu. Padahal yang perlu kita tanamkan ke teman-teman yang ada di sini itu adalah bahwa mereka bisa melakukan semuanya sendiri, secara mandiri. Habis itu bahwa ini adalah bonus-bonus aja, karena kita mau patungan ratusan bulan kita patungan untuk bikin gedung ini mungkin tidak akan sampai. Makanya kita anggap sebagai bonus, karena bukan tiba-tiba sih, ada orang baik yang mau bantu dan akhirnya dititipkan ke kita karena orang tersebut melihat bahwa orang-orang di Payung itu bisa solid dan orangnya nggak bisa dibeli gitu ya, pedagang-pedagangnya, ibu-ibunya ya, itu nggak bisa dibeli dengan yang lain-lain gitu. Apakah dengan kata kunci saya tadi masyarakat bisa dibeli? Apakah ada masyarakat yang bisa dibeli? Ada ya. Contoh kasus yang tempo hari di Jawa, yang satu kampung itu beli mobil Pajero semua. Pernah dengar nggak beritanya? Sekarang apa yang terjadi? Habis. Karena apa? Uang datang, tapi tidak bisa melihat itu sebagai potensi. Uangnya banyak nih. Satu rumah, satu kakak itu dapat 3 miliar, 3 sampai 5 miliar, tergantung luas tanah yang ditebus sama negara. Satu kakak dapat 3 sampai 5 miliar, tapi belum ada setengah tahun, paling cuma 2-3 bulan, ya sudah habis lagi. Artinya mereka tidak memandang bahwa uang yang masuk itu sebagai potensi. Nah, saya mensimulasikan tuh, kalau semua kakak yang ada di Payung ini dapat uang 3 miliar, 5 miliar satu orang di tahun pertama kita bikin Payung. Nah, saya simulasikan mungkin kita akan mengalami hal yang serupa. Dan hari ini kalau saya juga punya tabungan dan saya bagiin, Mas saya kasih 1 miliar, saya kasih 1 miliar, semua 1 miliar, alhamdulillah gitu. Tapi belum tentu kita bisa mengelola 1 miliar itu jadi perputaran ya, atau bisa menghasilkan sesuatu yang positif buat kamu kita. Karena poinnya sebenarnya bukan di materinya sebenarnya, tapi bagaimana orang memandang materi itu. Nah, makanya pendidikan itu pentingnya di situ Pak. Punya musola bagus, misalnya, punya gedung bagus. Udah kalau punya musola bagus, punya gedung bagus, kalau pola pikirnya nggak terbentuk, maka akan ngebangke jadi bangunan seperti itu aja. Ada istilah memakmurkan masjid ya, memakmurkan masjid. Masjidnya rame, banyak kegiatan, uang infaknya selalu nol.
Kok uang infak selalu nol itu gimana? Gimana mas? Uang infak selalu nol itu gimana? Berarti dipakai buat kegiatan terus gitu ya Pak ya. Saya masih Joko Karyan di Jogja gitu ya. Nah, saya pernah ketemu teman yang cerita bahwa catatan ini saldo kas masjid itu setiap minggu kan diupdate terus ya. Setiap minggu diupdate terus dan setiap minggu selalu dipakai buat Jumatan, dan kalau Jumatan ada orang kaya, ada orang miskin segala macam. Dia membayangin apa perasaannya orang yang kurang mampu ketika melihat saldo kas masjid itu ada tulisannya 17 juta gitu ya, atau 28 juta gitu. Apa perasaannya gitu? Dia mau makan aja susah, tapi ngeliat, oh ini ada duit di sini, tapi mau gimana cara saya makainya gitu ya. Bagaimana perasaannya gitu. Nah, gitu ya. Jadi inilah perubahan-perubahan yang jadi poin penting kenapa kita bergerak di kampung kita masing-masing, di kampung kreatifnya. Jadi tujuan besarnya sudah ketemu. Nah, tadi saya sudah sampaikan di awal, saya akan ceritakan bumbu rahasianya yang kalau teman-teman pakai itu bisa kita terapkan di kampung kreatifnya masing-masing. Ya, ini bumbu rahasia. Ini serius, ini bumbu rahasia di gerakan pemberdayaan, pendidikan. Sorry ya, agak bahasa Inggris ya. Cuman saya kalau dirubah pakai bahasa Indonesia agak nggak pas. Ini ya, AIDA. Singkatannya AIDA. Catat tuh, Pak Bu. Ini rumusnya adalah AIDA. 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 Saya terjemahin ya, satu-satu ya. A yang pertama, attention. Attention itu artinya adalah perhatian ya. Saya terjemahin dulu ya, nanti jelasinnya maksudnya apa nanti saya jelasin. Perhatian dulu. Interest, apa interest? Ketertarikan ya. Tertarik ya. Yang pertama perhatian, tertarik. Kemudian desire, itu banyak desire ya. Artinya adalah kemauan. Kemauan ya. Sama yang terakhir adalah action. Action itu apa? Ya, tindakan ya. Action artinya apa? Aksi, juga sama aja. Tindakan ya. Nah, sudah ya, attention itu perhatian, interest itu ketertarikan, desire itu kemauan, action itu adalah tindakan, eksekusi ya, eksekusi sebuah perbuatan. Oke, kita bedah ya satu-satu ya dari atas. No, sebelum kita bedah, ini simulasinya kayak orang mau melamar, kayak laki-laki, saya misalnya melamar seorang gadis atau janda terserah ya, yang penting perempuan, jangan lagi juga. Ya, saya pengen melamar seseorang gitu ya, melamar sama orang. Kira-kira kalau saya ketemu ada yang punya anak, jangan gitu banyak. Saya ketemu ya, namanya siapa ya? Sekarang yang lagi terkenal siapa ya? Cewek yang cantik siapa mas? Coba dulu di TikTok mas. Ya. Itu mas, itu mas. Siapa? Mas, siapa mas? Di TikTok yang lucu siapa mas? Ini nih, mas coba mas, sebut mas. Satu nama aja. Bebas siapa aja. Satu deh jangan. Tapi kemas. Nama cewek yang cantik siapa? Di TikTok mas. Wika, waduh. Wika ya, namanya Wika ya. Saya suka sama Wika, udah lama banget ya. Wika ini contoh aja ya. Mau namanya Wika, Mawar, terserah ya. Saya suka udah lama banget dari SD ya. Dari SD.
gitu ya. Tapi Wika ini nggak pernah tahu kalau saya itu suka sama dia. Kira-kira di hari pertama saya datangi dia, terus saya ajak dia menikah, Wika kamu mau nggak nikah sama saya? Kira-kira apa reaksi dia? Kaget ya. Pertama, kamu tuh siapa? Kamu tuh apa namanya? Kamu tuh siapa kok tiba-tiba mau sama saya? Terus alasannya mau sama saya kenapa? Terus kok tiba-tiba segala macam ya. Jadi orang itu langsung jam ke siapa nih? Ke action, langsung action gitu. Saya mau lamar kamu hari ini. Pasti nggak akan bisa gitu. Nah, jadi proses di pendidikan pemberdayaan itu seperti proses orang mau ngelamar seorang gadis. Saya suka nih sama si Wika nih. Yang harus dilakukan adalah dia harus ikutin ini dulu ya, step by stepnya dulu ya. Oke, kita mulai dari pertama. Kalau pakai step yang jatuh cinta tadi ya, pengen ngelamar seorang gadis tadi, attention. Attention itu tadi apa? Pak? Perhatian ya. Gimana cara saya supaya, tolong bantu saya. Apa yang harus saya lakukan supaya saya dapat perhatiannya si Wika? Silakan, tolong bantu saya. Apa yang harus saya lakukan supaya saya dapat perhatiannya si Wika? Pemberian Ya? dia Pertama perkenalkan diri dulu. Oke, boleh. Yang lain. pendekatan. Oke. Jadi saya ketemu langsung perkenalan dulu gitu ya. Oke. Perkenalan. Gimana nih? Supaya saya dapat perhatian dia nih, supaya saya tuh dapat kesempatan buat ngobrol sama dia. Kalau kenalan itu kan udah dapat kesempatannya ya. Udah dapat kesempatan ini. Nah, gimana? Diajak makan malam. Langsung diajak makan malam, Pak. Ini kan kita baru perhatian dulu nih. Kita pengen dapat perhatian si Wika dulu nih. Orang tuanya dulu, orang tuanya. Gimana? Orang tuanya? Pendekatan orang tuanya. Langsung orang tuanya, Pak. Itu lebih ekstrim lagi, Pak. Lebih ekstrim lagi. Tolong bantu saya supaya saya dapat perhatian dari Wika gitu. Ya. Nah, itu Bu siapa, Bu? Bu Mini. Oh, Bu Mini. Kalau saya pengen dapat attention-nya si Wika, saya mau dapat perhatian Wika, pertama kali yang saya harus setting adalah saya harus bikin penampilan saya menarik dulu. Biar paling nggak dapat perhatiannya dia. Ingat ya, kata kunci adalah perhatian. Belum ngobrol, belum ngapa-ngapain, belum kenalan, belum dinner, belum tahu orang tuanya siapa. Yang penting dapat, ya paling nggak kalau nggak ganteng-ganteng amat, yang penting lucu lah gitu ya. Ya kalau saya nyadar diri, misalnya saya nggak ganteng-ganteng amat gitu ya, biasa aja. Yang penting saya lucu gitu ya. Biasanya kalau katanya gitu ya Bu ya, cewek-cewek itu suka yang cowok-cowok yang lucu gitu ya. Ini udah nggak lucu, nggak ganteng lah ya udahlah gitu. Belum dipocok aja. Kalau nggak ganteng minimal lucu gitu. Nah, oke, saya pilih yang jalur yang kedua deh. Karena saya misalnya penampilan, oke, saya udah ya sekeren apapun saya berpenampilan pakai sepatu, pakai celana, pakai baju sisiran rapi, bedakan dan cowok bedakan gitu misalnya. Ternyata tetap tidak mendapatkan perhatiannya si Wika, maka yang saya lakukan adalah saya bersikap lucu di situ ya. Gimana dia juga ikut ketawa gitu. Dia ikut ketawa. Tiba-tiba kita notice deh, kita dapat perhatian, kok si Wika ketawa gitu, atau senyum-senyum tipis kalau saya ngebanyol gitu ya. Berarti tahap pertama kita sudah dapat perhatiannya si Wika ya. Yang kedua, interest tadi apa Pak? Bu? Ketertarikan. Gimana cara bikin saya berubah dari yang hanya sekedar perhatian berubah menjadi tertarik ke saya? Tertarik itu apa Bu? Yang tadi jaraknya di sana, kemudian dia mau mendekat ya, mau mendekat. Dia rela melakukan sesuatu untuk mendekati objek yang dia sukai, ya, tertarik. Kira-kira apa yang bikin dia tertarik? Bawa kendaraan. Oh iya, biar kalau pulang ada yang nganterin. Ini saya kalau jadi cowok agak ngeri Bu ya. Hari pertama sih, waduh. Waduh dong. Waduh. Apa yang bikin dia tertarik misalnya? Usahanya, pintar.
Nah ini poin bagus nih, pintar baik gitu ya. Ini emang yang paling paham ini ibu ya. Ini yang laki-laki itu agak kurang ya. Apalagi di sebelah sini. Aduh, minim pengalaman nih kayaknya. Tolong. Tertarik itu dia mau melakukan sesuatu untuk mendekati objek yang mungkin dia awalnya dia perhatikan tadi ya. Kalau kata ibu tadi pintar dan baik. Tapi pintar dan baik itu kan relatif bu ya. Relatif bu ya. Saya harus cari tahu dulu nih, kira-kira si Wika ini dia sukanya dalam hal apa. Itu poin penting. Ini ngomongnya Wika dulu ya, nanti kita akan sambungkan ke pemberdayaan. Hah? Wika, tadi yang ngasih saya Wika siapa Mas ya? Sampai kira-kira Wika salah itu sukanya hal apa? Jangan ngomong dangdut. Olahraga ya? Berarti kamu suka nonton yang olahraga ini ya? Oke ya, katakan olahraga ya. Oke, kita ambil olahraga. Artinya di tahap ini, di tahap interest, saya memang harus gali dulu. Saya harus riset dulu, saya harus googling dulu. Wika itu sukanya apa? Ternyata setelah saya korek-korek, saya dengar dari teman-temannya, saya cari tahu sekarang dia sukanya olahraga. Sukanya olahraga. Lalu bagaimana membuat dia interest, tertarik? Adalah dengan membuka obrolan tentang olahraga. Contohnya apa? Senam di mana? Senam di mana? Wika senamnya di mana gitu. Ada lagi. Kira-kira yang bikin dia tertarik mau ngobrol sama kita apa? Sama saya. Kan udah ketahuan tadi olahraga. Kira-kira apa? Dirayu. Itu suka. Perempuan itu, betul Pak, dirayu. Perempuan itu paling suka kalau dia dipuji-puji, dilihat dari penampilannya. Karena ibu-ibu pasti ya, effort yang paling pertama dikeluarin buat keluar rumah itu gimana rapi dulu penampilannya. Itu yang paling perempuan ini nih. Beda ya, kalau laki-laki itu keluar mau nggak mandi juga nggak apa-apa gitu ya. Nggak apa. Pokoknya tapi kalau perempuan ibu-ibu itu harus bedakan, harus make up segala macam. Jaga penampilan banget. Nah, Wika yang saya akan lakukan adalah kalau dia suka olahraga, saya akan komen dulu, Wika, itu apa namanya? Tangan kamu kencang banget ya. Itu kayaknya dipakai buat push up, terus buat push up juga. Supaya buat olahraga. Ya. Nge-gym di mana gitu ya. Terus badannya ini apa namanya? Bagus banget gitu. Olahraganya apa gitu. Jadi sudah ketahuan di situ. Nah, biasanya orang kalau sudah ketemu interestnya, baru sudah sama-sama nyambung ya. Ya, di attention itu belum sama-sama nyambung, baru saling lempar pandangan aja, baru lempar senyuman tipis aja. Tapi di interest orang sudah pada nyambung. Tapi untuk menuju ke jenjang yang berikutnya, apa tadi desire atau kemauan, itu butuh usaha yang lebih kuat lagi. Kira-kira apa yang orang harus lakukan untuk merubah dari obrolan kita yang tadi tentang olahraga tadi menjadi kemauan, mau diajak jalan ya, diajak makan bareng ya. Kira-kira apa itu? Ya? Kasih perhatian. Emang ibu-ibu paling di situ. Ya, untuk merubah dari interest ya, dari ketertarikan menjadi kemauan, itu kata kunci adalah ada satu hal yang dikorbankan dari kita. Ada satu hal yang kita keluarkan itu sebagai pengorbanan. Maksudnya apa tuh sebagai pengorbanan? Gimana Bang? Kadang kita nggak suka, tapi kita ya mau nggak mau kita akan keluarin supaya dia mau. Apalagi satu hal yang kita suka. Berikan hadiah. Contohnya Pak? Iya betul Pak, berikan hadiah Pak. Udah ngobrol nih, udah sama-sama nyambung, kita berikan hadiah. Hadiah paling cocok buat perempuan apa Mbak? Apakah iya? Bukan? Betul. Tapi betul katanya ibu tadi. Enggak, katanya ibu tadi benar. Hadiah terbaik itu adalah dalam bentuk Berarti amplop. apa bu tadi bu? Benar. Tadi ibu udah benar bu. Bu tadi bu. Enggak ya, enggak. Ibu yang tadi loh sebelumnya tadi. Dikasih apa bu tadi bu? Dikasih perhatian ya. Bentuk perhatian itu banyak ya. Ada bunga, ada dikirimin transfer ke rekening gitu ya, banyak ya. Ya, dikirimin amplop segala macam. Tapi dalam bentuk perhatian. Karena perhatian itu bagi laki-laki ya, nih
Mas, Pak. Perhatian itu bagi laki-laki itu adalah satu hal yang sangat sulit untuk dilakukan ya. Karena ibu-ibu, mbak-mbak pasti akan protes, bapak-bapak ini kok nggak peka banget sih. Kurang perhatian banget sih, sulit banget ya. Tapi bagi wanita sebuah bentuk perhatian itu adalah ya. Nah itu adalah satu hal yang kita korbankan ya. Kita berikan supaya orang jadi mau karena perhatian gitu ya. Dikasih apa diingetin makan itu mah pacaran anak muda ya. Wah, apa namanya? Gimana? Dikasih motivasi pagi gitu kan. Pas duha, sholat duha gitu ya. Diajak sholat duha. Bisa ya, jadi dia mau diajakin makan. Baru yang terakhir kita baru action. Udah action itu udah paling akhir. Baru diajakin, aku boleh nggak main ke rumah kamu? Ngapain? Mau ketemu orang tua? Ngapain? Nah dari rentetan dari atas tadi, ya itu sudah kebentuk. Jadi prosesnya seperti orang jatuh cinta. Nah dalam gerakan pemberdayaan ini juga relate seperti proses orang bikin jatuh cinta. Payung itu attentionnya apa Pak? Attentionnya apa? Yang bikin orang-orang itu kok jadi penasaran ya? Attention itu dari apa Pak? Perhatian. Kok orang jadi pengen memperhatikan payung itu apa Pak? Awalnya? Ya ingin tahu. Ya, nanti ingin tahu apa? Ingin tahu lagi. Ada apa di payung ini? Nah itu loh pertanyaannya, ada apa di payung ini? Apa? Kok bisa guyup? Kok bisa guyup? Betul Pak, itu pertanyaannya. Tapi apa yang menjadi perhatiannya ini? Attentionnya. Payung itu yang suka kuliner, ya kita taruh ke pasar. Yang bikin perhatiannya pakai pasar. Yang suka desain grafis, kita ada sekolah seni payung ini. Yang suka kerajinan, dia kesini. Yang suka isu-isu perempuan, sekolah perempuan payungi. Yang suka dunia pemberdayaan masuk ke sekolah desa payungi. Yang suka agrikultur, apa namanya, dunia pertanian, masukkan ke yang pertaniannya. Jadi kita bikin banyak kegiatan-kegiatan, agenda yang bikin orang itu menyita perhatian orang banyak. Kan perhatian kita beda-beda ya, Bu ya. Yang tadi ya, saya bisanya masak, ibu bisanya jahit, bapak bisanya bikin kue, masnya bisanya ngelukis, masnya bisanya mobile gaming ya, jadi bisanya ngagot misalnya. Ada banyak hal yang bikin perhatian kita tuh pengennya tertariknya tuh ke satu hal. Nah, Payungi itu coba bikin hal-hal tersebut itu muncul ada di sana semua gitu. Nah, sekarang dengan versinya teman-teman, silakan tentukan attentionnya di kampung kreatifnya teman-teman itu apa. Yang bikin orang itu bikin penasaran apa yang mau datang ke sana gitu. Silakan Pak. Silakan dituliskan di blog note-nya. Kira-kira A-nya itu apa? A-nya itu apa? A yang pertama ya. Kalau kota metro itu yang bikin orang perhatian pengen kesini itu apa Pak? Perhatian orang pertama kali itu? Pendidikan ya? Masalah pendidikan itu udah pasti itu. Masalah mereka orang sekolahin dari luar daerah datang ke metro itu. Jadi orang di Waikanan, orang di Mesuji, orang di Kota Bumi itu belum pernah ke metro, tapi sudah sering dengar nama metro. Kalau metro itu tempatnya nyekolahin anaknya. Ya, kalau SMA pokoknya sekolahin ke metro atau ke Bandar Lampung. Nah itu bentuk dari attentionnya, bahwa metro itu attentionnya adalah tempat buat sekolah. Pendidikan ya. Sudah ketemu attentionnya apa? Kira-kira apa? Kalau paling diam banyak nih. Ada pasar, ada ini. Nanti ketemu orang yang attentionnya itu sukanya ke sini. Jadi masing-masing. Jadi nanti saya akan jelaskan. Sudah ketemu ya attentionnya ya. Nah
Bapak Ibu, kenapa kok bentuknya corong seperti ini, Bu? Pak, Mengkerucut. kok mengerucut gini? Kenapa? Karena kalau dia di atas, ya, itu orangnya itu semakin banyak. Orangnya semakin banyak. Maksudnya apa? Di metro ini yang perhatiannya ke payungi itu banyak. Baru perhatiannya doang, ya. Bahkan ada orang yang sering dengar nama payungi tapi belum datang, belum pernah datang ke sini. Itu banyak banget. Nah itu mereka ada di attention. Nah, gimana caranya merubah dari orang yang cuma dengar payungi aja, terus dia kok apa nih interest tadi? Tertarik. Nah, tertarik. Dari perhatian ke tertarik. Ya dari orang yang baru ini cuma dengar aja kok dia akhirnya tertarik. Apa kira-kira? Tadi apa tadi, Pak? Bu? Kenapa kok bikin orang tertarik itu apa rumusnya tadi, Pak? Si Wika tadi? Penampilan. Hah? Penampilan. Ya, penampilan ya. Yang dilakukan di Pak ini adalah kita bikin mural-mural, kita bikin tempat-tempat yang spot selfie, Instagramable, ya. Itu bikin orang mau tertarik. Belum datang nih, belum mau datang, belum belum nyalain motor terus berangkat ke tempat itu, tapi sudah tertarik. Oh, di tempat itu ada tempat-tempat selfie, ada tempat-tempat buat foto-foto bagus. Dengar dari teman-temannya, ngeliat di Instagram, lihat di Facebook kok fotonya bagus, tertarik, baru tertarik dulu. Tadi bagus ya, poinnya adalah dari penampilannya dulu. Terus udah mulai semakin dikit nih, ya, corongnya semakin dikit terus. Nah, interestnya terus berubah menjadi kemauan. Tadi apa, Bu? Yang bikin kita mau, Bu? Ya, kita bikin satu bentuk perhatian ya. Nah, yang dilakukan payungnya adalah kita selalu bikin agenda yang bikin orang mau datang ke kita. Contoh, kita bikin agenda pelatihan pembuatan kriya gerabah. Bikin itu ya, kerajinan pakai tanah liat itu. Tanah liat. Maka akan ada orang-orang yang tadi sudah pernah tertarik pengen datang ke payungi, akhirnya memutuskan untuk mau datang ke payungi karena tahu di payungi ada pelatihan bikin gerabah dari tanah liat. Jadi orang-orang yang suka itu ya belepotan itu ada ini nih, ada gerabah nih, ada kriya nih di payungi, datang akhirnya dia. Kemudian yang akhirnya dia jadi action tadi, akhirnya dia jadi action datang. Nah, apakah itu bisa terjadi di kampung kreatifnya Bapak Ibu, Mas-mas semuanya? Bisa. Sekarang silakan dengan grupnya masing-masing, dengan grup kampungnya, itu menentukan kira-kira apa A, I, D sampai jadi actionnya. Actionnya tentu nggak usah di ini ya. Actionnya kan dia datang ke kampung itu udah nggak usah dipikirin. Jadi yang perlu dipikir adalah A, I, D. Silakan berdiskusi. Nanti saya akan memberi kesempatan satu kelompok untuk bercerita tentang A, I, D-nya. Silakan. Saya kasih waktu 5 menit untuk diskusi. Nah, silakan kumpul. Ya. Biar cair otaknya. A, I, D, A. Boleh nggak Pak? Idenya jadi banyak. Boleh. Itu ada minum nanti. Silakan deh. Itu kopi itu ada nggak sih, Bu? Ada. Boleh Pak. Nah, Ya, Good. kalau mau ditambah nggak apa-apa. Kalau mau ditambah nggak apa-apa. Tambah Pak. Kalau mau ditambah mau ada diskusi lagi. Udah namanya coba. Aku sebenarnya, maka aku nanti besok juga aja.
Dia tuh ternyata lagi colokan kan nggak bisa. Attention itu cara berpikirnya gini ya, apa yang bikin orang tuh tahu tentang kita gitu. Perhatian itu kan karena tahu ya, apa yang bikin orang tuh tahu kita itu apa? Attention. Tahu kita tuh tentang apanya. Silakan Pak ya, ada kopi di sana, boleh sambil santai, sambil ngemil. Nah kayak gitu tuh. Oh iya, saya lupa sampaikan tadi di attention itu dibikin banyak kegiatannya Pak, banyak unit-unitnya. Kayak tadi ya, payung ya, ada banyak hal yang bikin orang tuh tahu. Banyak dulu, nanti makin di bawah makin dulu. Untuk nyusun